Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Zaki dari Sistem Informasi 2018 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang data mining menggunakan Python, dan metode yang saya gunakan adalah decision tree. Nah, jadi hal pertama yang saya lakukan adalah mengumpulkan dataset. Dataset tersebut saya ambil dari Kaggle, dan dataset ini adalah tentang analisis dan prediksi mengenai serangan jantung, dan parameternya itu meliputi umur, ada jenis kelamin, ada ekseng, ada CA, CP, ada tekanan darah, dan lain-lain seperti itu. Dan outputnya itu adalah 0 atau 1. 0 itu adalah kesempatan terkena serangan jantungnya itu kecil, dan 1 itu kesempatan kena serangan jantung lebih besar, seperti itu. Setelah saya mendownload CSV-nya, hal selanjutnya yang saya lakukan adalah cleaning data atau membersihkan data. Dan pada kesempatan kali ini, karena saya menggunakan Python, maka data tersebut dibagi menjadi data bagian data, dan ada yang bagian kelas, yang dimana outputnya itu menjadi kelas dan parameternya itu menjadi data, seperti itu. Dan di sini ada 303 report. Nah, di atas ada labelnya di sini. Nah, setelah saya membersihkan datanya dan memisahkan antara data dan kelas, hal selanjutnya yang saya lakukan adalah membuat data testingnya. Dalam membuat data testing ini, yang saya lakukan adalah mengambil secara acak dari data yang ada di datasetnya, seperti itu. Dan di sini saya hanya mengambil 27 record. Lalu setelah memisahkannya, saya juga membagi antara data dan juga kelas. Ini dipisahkan filenya karena untuk dimasukkan di dalam Python-nya nanti. Nah, setelah selesai, di kesempatan kali ini kita akan menggunakan tools yang namanya Colab Research yang dikembangkan oleh Google Developer. Di sini saya ada juga Jupyter dan lain. Namun karena biar lebih cepat dan praktis, saya memutuskan untuk menggunakan Google Colab ini. Lalu di sini kita akan mengubah namanya. Setelah diubah namanya tersebut, kita akan memutuskan dulu nih, karena kita akan menggunakan decision tree, maka kita harus mengimportkan dulu library dari Python, seperti itu. Yang dimana kita akan menggunakan library dari sklearn. Sklearn ini adalah sebuah library yang sering digunakan dalam machine learning atau pengolahan data, seperti itu. Ada naive Bayes, decision tree, SVM, atau yang lainnya, seperti itu. Jadi kita importkan dulu. Karena menggunakan decision tree, maka yang diimport adalah tree. Lalu kita juga mengimport library untuk menghitung akurasi dari metode yang kita gunakan, seperti itu.
dan kita juga mengimport pandas untuk tools visualisasi datanya. Kita inisialisasikan menjadi PD, lalu kita jalankan. Setelah kita lakukan import tersebut, kita akan membuat sebuah objek baru dari library yang kita importkan. Jadi di sini kita memanggil object tree di dalam decision tree classifier, di dalam metode decision tree classifier ini. Nah, setelah kita memanggil metodenya, maka kita akan mendapatkan objek baru yang bernama CDT. Setelah itu, kita akan memasukkan data yang telah kita siapkan tadi menggunakan library Panda atau yang sudah kita inisialisasikan sebagai PD. Kita akan menggunakan perintah read Excel. Nah, lalu kita akan memasukkan datanya ke dalam sini. Lalu kita akan mengetikkan nama datanya apa. Pertama adalah hard data. X ini adalah variabel untuk datanya. X data seperti itu. Dibuat di pertengahan saja. Lalu kita buat variabel y namanya yang digunakan untuk label atau kelasnya seperti itu. Setelah diimportkan, lalu kita akan memanggil objek tadi untuk dilakukan training data terlebih dahulu. Menggunakan metode fit. Setelah kita training datanya, hal selanjutnya yang akan kita lakukan adalah memasukkan data testingnya terlebih dahulu. Di sini kita akan menggunakan Panda lagi ya, yang kita inisialisasikan sebagai PD. Nah, lalu kita akan memasukkan data testing yang telah kita siapkan tadi, yang namanya adalah hard test data. Yang X ini untuk data dan Y itu untuk kelas. Oh maaf, ada tanda petik. Ketika sudah selesai, maka kita akan mulai melakukan prediksi data dengan model yang telah kita latih tadi. Lalu kita akan kita akan membuat variabel baru yang namanya prediksi, misalnya kita panggil objek yang telah kita latih dan kita isi tadi. Lalu kita akan menggunakan metode yang namanya adalah predict, dan kita isikan dengan variabel
X test. Hasilnya adalah data dari dataset testing yang telah kita buat. Kalau Y untuk kelasnya seperti itu. Setelah selesai, maka akan kita print hasil dari prediksinya. Lalu akan kita jalankan. Setelah kita mendapatkan hasil prediksi tersebut, maka kita akan menghitung apakah prediksi dari decision tree ini sudah akurat. Nah, kita akan membandingkannya dengan data testing yang kita miliki tadi, yang telah kita sediakan di awal. Lalu kita akan melakukan testing dulu. Kita akan panggil metode yang namanya accuracy score, yang dimana ini akan membandingkan nilai dari kelas di data testing dengan hasil dari prediksinya, seperti itu. Y test dibandingkan dengan Y predict. Lalu kita akan kalikan dengan 100. Lalu kita akan tambahkan persen di sini. Kita jalankan. Hasil prediksinya adalah 100%. Nah, mungkin sekian penjelasan tentang penggunaan Python dalam klasifikasi ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.